Halo, kembali lagi bertemu dengan saya dan di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait IELTS Writing Task 2. Kalau di video sebelumnya mungkin kalian sudah perhatikan ya bahwa kita sudah membahas tipe soal pertama yaitu soal uh, do you agree atau disagree. Di sini kita akan lanjutkan dengan tipe soal yang berikutnya yaitu adalah discuss both views. Nah, di sini kita akan sedikit mengetahui ya perbedaan dan ya kemiripannya dari soal tipe ini dengan soal tipe sebelumnya yaitu do you agree atau disagree. Oke, nah hal pertama yang mungkin kalian perhatikan adalah strukturnya. Kalau kalian perhatikan strukturnya di sini, kita lihat jumlahnya 4 paragraf. Sama. Jadi tidak ada perubahan signifikan terkait dengan minimal komponen dari penulisan writing task 2 untuk discuss both views dengan do you agree atau disagree. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kalian mau lebih dari 4 paragraf, silahkan. Selama kalian merasa kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 30 menit, yang dimana kalian harus 150 kata, itu pilihan kalian. Tapi saya sarankan 4 paragraf saja itu sudah ideal. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, yaitu pilihannya. Kalau discuss both views di sini, kita tidak diminta untuk untuk menunjukkan apa saja untuk secara terang-terang menunjukkan kita setuju atau enggaknya enggak. Jadi kita di sini diminta untuk lebih netral, namun tetap memberikan opini kita. Tapi opini kita di sini enggak sekuat ya kalau kita menulisnya di do you agree atau disagree. Karena sudah uh, dari dari perintah sudah discuss both views, otomatis kita harus menjelaskan kedua sisi A sama sisi B. Oleh karena itu, pendekatan atau penulisan atau tipe esai kita buat adalah two-sided essay. Yang dimana paragraf 2 kita menjelaskan tentang A, dan paragraf 3 kita menjelaskan tentang B. Jadi ketika kita menjelaskan di paragraf 2 sampai paragraf 3, kita di sini bersifat netral. Keunggulan A apa sih? Keunggulan B apa sih? Seperti itu. Namun, opini tetap harus kita sampaikan. Terus, opini taruh di mana? Opininya ditaruh di thesis statement sama di conclusion. Kalau tadi kan di do you agree or disagree, kita nggak perlu ya I agree lagi enggak karena sudah disampaikan di thesis statement. Tapi kan di sini discuss both views, kita tunjukkan di dua lokasi tersebut dalam essay kita. Oke, mungkin kalian masih bingung. Ya, kita coba langsung kepada contoh saja. Nah, kita lihat di sini. Ketika ciri khas soal dari discuss both views itu mereka selalu mengasihkan dua perspektif ya. Saat kayak contohnya kayak gini. It is commonly believed ya dipercayai secara umum bahwa zaman sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah media, pop culture dan teman-teman. Pandangan yang lain berkata bahwa orang tua memiliki peran yang lebih signifikan. Jadi jelas di sini sudah dikasih uh, faktor A dan satunya faktor B. Jadi ya bisa dikatakan enaknya dari apa namanya discuss proof kita tuh gak perlu mikirin argumen-argumen apa sih yang kita perlu sampaikan karena sebenarnya argumennya sudah ada di situ. Tinggal kita jelaskan kenapa kok bisa seperti itu. Alasannya apa terkait dengan dua pandangan tersebut berbeda sama Diogo itu sendiri. Kalau Diogo kita harus cari argumennya apa. Kita pahami topiknya argumennya apa ya. Pertama apa, argumen keduanya apa. Dan kalau di sini tidak seperti itu. Nah, sebagai contoh sama, kalimat pertama itu selalu memberikan pengenalan yang netral. Kemudian kalimat kedua itu kita menunjukkan para kalimat pertama atau ya kedua, ketiga itu parafrase. Tergantung kalian mau jadikan satu kalimat atau dua kalimat silakan. Kalimat terakhir adalah thesis statement yang menyatakan di sini ini esainya tentang apa sih dan kalian lebih condong kemana sih terkait dengan dua faktor tersebut. Jadi esai ini akan membahas kedua sisi and argue in favor of the latter. In favor of the latter artinya setuju ke yang kedua. Kalau yang pertama apa? Former. Seperti itu. Jadi kalian setidaknya menunjukkan lah. Ini kita akan membahas kedua sisi, cuman sepertinya saya akan setuju ke yang pertama atau akan setuju yang perspektif yang kedua. Seperti itu. Ya otomatis di paragraf kedua kita jelaskan dong kenapa kok A itu sedemikian rupa. Jadi kalimat argumen kita ini ya sama dengan argumen yang disampaikan sini, otomatis ya kita parafrase. Ya perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh media dan teman-teman. Terus kita jelaskan kenapa kok seperti itu.
contohnya apa, terus penekanan apa. Jadi dari cara pengembangan paragrafnya itu sama seperti di agree atau disagree. Ya cuman ada sedikit perbedaan terkait dengan kontennya, kesesuaian antara thesis statement dengan paragraf selanjutnya. Kemudian selanjutnya ini kita paraphrase juga dari perspektif yang B. On the other, di sisi lain, child's personality is valuable at the very end. Sangat dipengaruhi, ya, sangat bisa dipengaruhi, dan orang tua adalah yang paling ada di awal-awal kehidupan mereka. Nah, kalau kalian lihat sini, ini diawali dengan alasan, contoh, alasan, nggak masalah. Kalian mau contoh alasan, alasan, contoh, alasan, contoh, alasan, silakan, nggak masalah. Yang penting adalah contohnya ada, alasannya ada. Karena kedua hal tersebut adalah untuk memperkuat ya argumen kalian. Jadi tidak hanya berargumen terus selesai. Enggak, argumen kan selalu butuh justifikasi, selalu butuh contoh untuk menegaskan kenapa kok argumen itu bisa terbukti dengan apa. Dan terakhir adalah dengan uh, menekankan itu kembali. Terus untuk kesimpulan ya tadi kan ingat ya, di kesimpulan kita juga menyampaikan opini kita. Tapi sebelum itu kita restate ya kedua ide tersebut. Jadi kurang lebih konten dari apa namanya konten dari kesimpulan kita itu kurang lebih sama dengan apa yang kita perintah soalnya, tapi dengan parafrase. Jadi kita lihat, in conclusion, the outside world influences the intellectual and social development of children, friends, and media have been said to have the most significant role, while others feel that the past are most vital to change. Jadi ini kurang lebih sama dengan apa yang kalian lihat di sini, atau apa yang kalian lihat di sini sama. Cuma kita harus parafrase dan ini yang mungkin tantangannya kan kalau di discuss waktu mungkin akan lebih banyak hal yang perlu kita parafrase. Karena ide yang kita ambil sudah dari topiknya. Berbeda dengan kalau di Kasper kalau di Agree Disagree, kita idenya kan murni dari kita kan. Topiknya saja yang diberikan. Kalau di sini kan idenya sudah diberikan, makanya mungkin parafrasenya akan semakin banyak. Dan bagi beberapa orang ini sulit ya, karena kita kekurangan vocab seperti itu. Jadi ini ketika kalian harus menyiapkan diri ya untuk tipe soal ini yang dimana memperkuat vocabulary. Dan jangan lupa di kalimat terakhir kalian tegaskanlah sekali lagi opini kalian seperti apa. In my opinion, I believe that it is parents who set the stage for these developments by laying a strong foundation for parents. Jadi di sini dan di sini sama bahwa penulis setuju dengan argumen yang kedua atau perspektif yang kedua. Jadi opini hanya disampaikan di situ saja. Dan ketika kita menjelaskan keunggulan dari A dan B, sisi A dan sisi B, kita bersifat netral. Jadi seperti itulah. Jadi semoga dengan pembahasan ini kalian bisa membedakan bagaimana sih cara penulisannya do you agree atau disagree di video sebelumnya dan bagaimana sih penulisannya untuk discuss both views sehingga kalian bisa melihat kesamaannya apa, perbedaannya apa. Sehingga ketika kalian mendapatkan soal tertentu pada latihan-latihan kalian atau ujian kalian ada bayangan, oh ini yang harus saya lakukan. Oh, berdasarkan video kemarin saya lihat, itu seperti ini. Jadi, semoga membantu, dan nanti di video berikutnya kita akan membahas tipe tas 2 yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.